Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di kesempatan pagi hari ini dan juga berikan kesempatan untuk kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di pagi hari ini dalam program Percikan Embun Pagi, Sirami Hati, Tumbuhkan Benih Islami. Sahabat Gema Islam azani Allah wa iyyakum, pada edisi di pagi hari ini kita berjumpa di hari Selasa, tepatnya di tanggal 20 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2021. Dan tentunya dalam program Percikan Embun Pagi di hari Selasa kita akan kembali berjumpa dan meneruskan pembahasan kita bersama dengan guru kita Ustadz Abu Qatadah Al-Athari Hafidhullah Ta'ala yang telah hadir tentunya bersama kita di Studio 2 MGI TV di Pondok Pesantren Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz. Dan sahabat Gema Islam azani Allah wa iyyakum, tentunya Ustadz telah bersama kita untuk kembali meneruskan pembahasan kita di pekan yang lalu, yaitu masih dalam pembahasan tentang doa adalah ibadah. Satu poin kembali akan disampaikan oleh Ustadz tentang rambu-rambu dalam doa dan syarat-syarat apa sajakah yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Baik sahabat Gema Islam azani Allah wa iyyakum, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan langsung masuk dalam pembahasan rambu-rambu doa. Pada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Radul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Percikan Embun Pagi dalam silsilah berkaitan dengan akidah, dengan bahas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang membahas tentang tauhid uluhiyah. Jadi judul besarnya sedang membahas tentang tauhid uluhiyah. Kita sedang membahas tentang macam-macam ibadah, dan yang kita bahas adalah hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau kita bahas pada pertemuan yang pertama tentang kedudukan berdoa dalam syariat Islam dengan pembahasan yang sangat luas. Kemarin kita bahas tentang doa adalah sebagai dalil orang itu tentunya iman, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa orang itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terusnya yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita akan membahas tentang doa. Bagaimana yang dikatakan dengan ma'alimud doa. Itu berupa rambu-rambu dalam berdoa dan kaidah-kaidah dalam berdoa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Para ulama membagi ad-du'a'u nau'an, bahwa doa itu ada dua jenis. Du'a'u al-mas'alah wa du'a'ul ibadah. Doa itu, kata para ulama, terbagi kepada dua jenis. Doa masalah, doa ibadah. Kita akan jelaskan hubungan di antara keduanya. Hubungan antara doa masalah dengan doa ibadah. Dan nanti kita akan berbicara tentang kaidah-kaidah dan rambu-rambunya. Doa masalah atau juga dinamai dengan doa utolab. Doa masalah atau juga dinamakan dengan doa tolab.
yaitu tentunya dalam bahasa kita adalah berupa permintaan seorang hamba kepada Allah, tolab seorang hamba kepada Allah Ta'ala untuk mendatangkan manfaat baginya dan untuk menolak madarat baginya. Doa masalah yaitu an yas'alallaha al-'abdu ma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah wa daf'u ma yadurruhu fid dunya wal akhirah. Doa masalah yaitu permintaan seorang hamba kepada Allah untuk mendatangkan madarat baginya dari perkara urusan dunia dan akhirat. Dan permintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala untuk menolak madarat dari perkara dunianya ataupun perkara. Maka ini dinamakan dengan doa masalah atau kami dengan doa tolak. Sedangkan yang kedua adalah doaul ibadah, yaitu doa ibadah. Al-muradu bihi an yakunal abdu abidan lillah bi nau'in min anwa'il ibadat al-qalbiyah, al-badaniyah, al-maliyah atau ibadah lisaniyah. Yang dimaksud dengan doa ibadah yaitu di mana seseorang itu menjadi abid bagi Allah. Bimakna inqiyad Islam lillah. Yaitu di mana seseorang itu tunduk, patuh, menyerah kepada Allah. Yaitu istislam, inqiyad lillah, tunduk dan patuh kepada Allah. Bi amrillah, itu kepada perintah Allah. Dengan salah satu dari jenis-jenis ibadah. Ibadah kita mungkin dikenal dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati, al-khasyiyah, ar-ragbah, wal mahabbah, wal inabah, wa tawakkul. Seperti ibadah cinta, takut, berharap, tawakal, inabah. Maka ini dinamakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan di dalamnya termasuk ibadah al-badaniyah, itu ibadah badaniyah. Seperti kita tentunya ruku, sujud, salat, al-hajj ila akhirih. Seperti kita sujud, ruku, ya kemudian termasuk berdiri ya dalam salat, kemudian salat, kemudian menunaikan ibadah haji, ibadah umroh dan yang lainnya. Kemudian juga masuk di dalamnya adalah ibadah tulisan, yaitu ibadah lisan. Seperti apa? Ya, tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Dan masuk di dalamnya adalah ibadah maliyah, ibadah harta, seperti tentunya shadaqati wa an-nahri, yaitu menyembelih gitu ya. Udhiyah, al-aqiqah, penyembelihan seperti penyembelihan dalam bentuk udhiyah di hari raya ataupun dalam bentuk udhiyah bagi yang haji ataupun dalam bentuk aqiqah setiap kita ketika dilahirkan maka diakikahi, menyembelih sapi dan sejenisnya, kemudian unta sejenisnya dan kambing jenisnya, itu berkaitan dengan udhiyah. Maka itu tentunya adalah ibadah. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah lisan, ibadah maliyah. Jadi ibadah, doa ibadah, maka itu adalah dalam bentuk ketundukan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya memiliki alaqah, jadi memiliki kaitan. Doaul ibadah, doaul masalah. Yani yatadamman doaul masalah. Dalam doa ibadah itu juga terdapat doa masalah. Jadi mengandung doa masalah. Limada? Li'annal abda idza shalla masalan fa innahu yatlubu thawaba minallah. Yatlubul ajra minallah. Wa idza shamal abdu fa innahu yani yarju thawaba minallah.
wa yarju al-ajra minallah. Du'a'u al-ibadah yatadammanu du'aul mas'alah. Doa ibadah mengandung doa masalah. Kenapa? Karena ketika orang itu tunduk, patuh, taat pada perintah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, maka secara otomatis dia meminta kepada Allah, minta pahala kepada Allah. Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qoma lailatal qadari imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi menunjukkan di sini bahwa ketika orang itu beribadah dengan melaksanakan satu amalan yang diperintahkan Allah, ya seperti tadi sholat, kemudian kita berpuasa, ya, maka berarti dia ibtigha'a ats-tsawabinallah, dia mengharapkan pahala dari Allah. Maka dengan itu tentunya adalah doa ibadah mengandung doa masalah. Kemudian doa masalah yastalzimu doa'u al-ibadah. Sedangkan doa masalah otomatis berkonsekuensi adalah ibadah. Ibadah. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu meminta kepada Allah, maka tentunya dia beribadah kepadanya. Dengan dalil tadi ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kenapa? Karena seseorang itu tentunya yaltaji ilallah wa yarghabu ilallah wa yakhsha ilallah. Karena tentunya orang itu mengharap, menggantungkan diri, ya, iman kepada Allah. Maka ini adalah bentuk ibadah, bentuk yang dinamakan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil tadi udah jelas bahwa ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa tentunya di sini kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 komponen penting dalam hakikat doa. Jadi ada 3 komponen penting dalam hakikat doa. Yang pertama adalah ad-da'i. Artinya di sini adalah orang yang berdoa. Yaitu tentunya hamba, kita manusia. Doa. Kemudian yang kedua adalah yang tempat kita berdoa. Jadi tempat kita berdoa. Sedangkan yang ketiga tentunya yang dinamakan sigotud doa, yaitu hal yang berkaitan dengan redaksi doa. Jadi redaksi doa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjabarkan hakikat 3 masalah penting ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga tentunya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kaidah penting tentang masalah doa ini. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sejumlah ayat. Ayat yang pertama, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala rabbukum, berkata Rabb kamu, ud'uni, memintalah kepadaku, maka aku akan memenuhi semua, artinya apa? Permintaan kalian. Ini ayat yang pertama. Ayat yang semana dengan ini itu dalam surah Al-Baqarah, kalau tadi dalam surah Ghafir ayat 60.
Allah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila meminta kepadaku hambaku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku memenuhi, mengijabah dakwahnya orang-orang yang berdoa. Jadi di sini adalah ad-da'i, ini adalah yang berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang kedua, artinya adalah rumpun yang kedua. Contohnya itu dalam surah An-Naml ayat 62. Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh." Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sebuah istifham inkari. Amma yujibu al-muttarra idza da'a. Wa yakshifus su'a, bukan pertanyaan. Artinya siapa yang bisa menghilangkan kemadaratan? Dan siapa yang bisa mengangkat semua keburukan? Maka jawabannya tidak ada kecuali Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki itu semua. Kemudian pada rumpun ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah umum ya yang wajib kita pahami dalam berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga rumpun ayat di dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama menjelaskan bahwa manusia butuh kepada Allah untuk berdoa. Sehingga Allah taala memerintahkan kita untuk berdoa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia adalah diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa zat yang bisa memenuhi permintaan manusia hanya satu, yaitu Allah. Nanti ayat-ayatnya kita akan jelaskan, tetapi kita tadi memberikan satu ayat dulu, yaitu rumpunnya. Dan dalam ayat yang bagian pertama juga jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Kemudian pada rumpun yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana adab berdoa. Bagaimana sigohnya, bagaimana redaksinya, bagaimana kaifiyah berdoa, adab berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan bertawasul. Artinya dengan membuat wasilah. Dengan apa? Menyebutkan namanya. Yaitu contohnya ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, ya Razik, urzuqni. Itu contohnya tiga tadi. Dengan menyebutkan nama Allah, kita mengatakan ya Rahman, irhamni. Wahai Zat yang Maha Pengasih, kasihinilah aku. Kemudian apa? Ya Ghafur, ighfirli. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Razik. Kita mengatakan ya Razik. Urzuqni. Wahai Zat yang Maha Pemberi rizki, berilah aku rizki. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu qawaid amahnya, itu kaidah umum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga komponen penting. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Al-Fatihah tiga hakikat yang mulia ini. Jadi menjelaskan yang berdoa, siapa yang berhak di tempat kita berdoa,
dan bagaimana adab kita berdoa, itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Yang Nabi SAW telah mengatakan tentang surah Al-Fatihah maksud saya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Fatihah tentang kaidah-kaidah yang tadi itu. Tentang hakikat yang tadi itu. Nah, kita jelaskan surah Al-Fatihah. Dinamai juga dengan surah doa. Ya, dinamai dengan surah doa, surah ruqyah, surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian surah Al-Fatihah itu selain dinamakan Ummul Kitab, selain dinamakan dengan Ummul Quran, selain dinamakan Fatihatul Kitab, juga namanya itu semua, maka dinamakan juga dengan As-Salat. Ya. Jadi Fatihah itu dinamakan dengan As-Salat. Ya. Kenapa Fatihah dinamakan dengan As-Salat? Ini memiliki dua makna. Makna yang pertama dinamakan As-Salat karena karena salat tidak sah tanpa Fatihah. Ya. Yang kedua, karena Fatihah itu bermakna doa. Jadi bermakna doa. Ya, artinya bermakna ibadah, doa. Karena salah satu makna salat adalah bermakna doa. Kita lihat surah Al-Fatihah ini dari 7 ayat yang Allah Ta'ala menyebutkan berulang-ulang. Maka 3 ayat berupa sana kepada Allah, 3 ayat berupa doa kita kepada Allah, dan pertengahannya menjelaskan tentang hakikat ikhlas ibadah kepada Allah. Nabi SAW mengatakan qasamtu as-salata ismain aw nisfain. Nabi SAW mengatakan aku membagi salat itu kepada 2 bagian. Nisfun li wa nisfun li abdi. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa aku membagi salat kepada 2 bagian. Baini wa baina abdi. Jadi antaraku di antara hambaku. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin faqad hamadani. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim faqad asna alayal 'abdu. Wa idza qala 'abdu maliki yaumiddin faqad majadani 'abdi. Berarti itu tengahnya 3 ayat adalah pujian kita kepada Allah. Dan ini merupakan rambu-rambu doa, nanti kita jelaskan dari surah Al-Fatihah semuanya. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqad sa'alani 'abdi wa li 'abdi mas'al. Dan apabila seorang hamba berkata, tunjukkanlah aku kok jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan juga bukan orang-orang yang sesat. Maka dikatakan sungguh hambaku telah meminta kepadaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Sehingga di ujungnya kita dianjurkan untuk mengatakan amin. Idza qala imamu waladhdallin faqulu amin. Innahu man waqafa ta'minahu ta'minal malaikata ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya. Jadi tampak kita di sini kaidah sangat agung. Kemudian ayat di tengahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di mana apa yang dibagi tadi ada doa ibadah, ada doa masalah. Ya. Maka kita mengetahui bahwa ibadah atau Islam dibagi 2. Itu dalam nisfuhul ibadah wa nisfuhul isti'anah. Jadi sebagiannya adalah ibadah dan setengahnya isti'anah, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama ya tentang ayat ini. Ya. Iyyaka na'budu ibadah, iyyaka nasta'in, sehingga agama dibagi 2, setengahnya ibadah, setengahnya apa? Isti'anah. Tetapi di sini ada sesuatu yang sangat menarik bagi kita dalam penjelasan surah Al-Fatihah dengan kaidah yang kita sedang jelaskan. Walaupun kaidah ini belum kita rinci ya. Baru kita menjelaskan tentang umumnya dulu. Pertama,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang manusia, tentang kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu fakir. Dan Allah Ghani. Allah adalah kaya. Kita adalah diciptakan dan Allah yang menciptakan. Kita yang diberi dan Allah yang memberi. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka selayaknya bagi setiap manusia meminta kepada Allah. Maka di dalam ayat yang kemarin kita bacakan bahwa orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong, kafir. Kita telah jelaskan di awal. Tapi dua bagian yang sangat penting setelah kita mengetahui bahwa kita adalah sebagai hamba Allah, kita meminta kepada Allah, munajat kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka ada dua poin yang sangat penting di dalam ayat tersebut atau dalam surah tersebut. Yang pertama, menjelaskan siapa yang berhak kita berdoa kepadanya. Siapa zat yang kita wajib untuk berdoa kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Fatihah itu. Wa al-mutassifu bisifatil uluhiyah, al-mutassifu bisifati rububiyah, al-mutassifu bi asma'i al-husna wa sifati al-uliyah. Siapa zat yang berhak kita beribadah kepadanya? Itu zat yang disifati dengan sifat uluhiyah. Allah wa al-ma'bud al-ma'luh. Yang dalam sejumlah ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. Wa ilahukum ilahum wahid. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini. Bahwa ilah kamu adalah ilah yang satu, yaitu Allah. Dalam sejumlah ayat Allah telah menyebutkan itu. Kemudian zat yang kita meminta kepadanya adalah zat yang disifati dengan sifat rububiyah. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itu zat yang mencipta, zat yang memiliki, zat yang mengatur semuanya. Itu apa di sini? Rabbul Alamin. Maliki Yaumiddin. Dalam surah Al-Fatihah. Maka manusia tidak boleh tentunya meminta kepada selain zat yang memiliki rububiyah. Zat yang disifati dengan sifat rububiyah. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Zat yang mencipta, zat yang memiliki, zat yang mengatur. Maka setiap orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala dikatakan qaumu yajhalun. Mereka adalah kaum yang jahil. Qaumun la yaqilun. Itu kaum yang tidak berakal. Meminta ke batu, meminta ke jin, meminta kepada penghuni kubur. Ya. Karena semuanya tidak memiliki itu. Bagaimana kita akan jelaskan di berikut-berikutnya nanti. Tapi kita pahami dulu dengan kalimat yang sederhana apa yang dijelaskan Al-Quran dalam awal surah, dalam awal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa al-mutassifu bisifatil ula walahul asmaul husna. Itu zat yang baginya nama-nama yang baik dan baginya sifat-sifat yang baik. Artinya kita meminta kepada zat dengan menyebutkan namanya. Sebagaimana kita kalau meminta di dunia kepada sesama manusia menyebutkan namanya. Tetapi tentunya Allah Ta'ala berbeda dengan kita. Ketika kita meminta dengan menyebutkan namanya, maka dari nama itu mengandung sifat yang dikandungnya. Dan akan berkonsekuensi tentunya memenuhi apa yang kita minta. Contoh dengan 3 nama tadi.
Ketika kita berdoa, ya Rahman, irhamni. Wahai Zat yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Memang Allah Ta'ala Maha Rahmat. Dan rahmat Allah adalah sangat luas. Wa rahmati sabaqat ghadabi, wa rahmati wasi'at kull syai'. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya adalah hal yang terbesar. Itu membahas nanti yaitu ikhlas, doa lillah, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Ta'ala. Karena zat yang tempat kita meminta, zat yang memang ia disifati dengan uluhiyah, zat yang disifati dengan sifat rububiyah, zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Dari nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna. Jadi nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang sempurna. Maka ini tentunya bagian kedua ya. Bagian yang ketiga dari ayat ini, surah Al-Fatihah, menjelaskan yang dinamakan dengan adab. Adab berdoa. Apa adab berdoa itu? Juga panjang bahasannya. Tapi kita akan menjelaskan dalam sekilas dari surah Al-Fatihah. Bahwa berdoa itu mesti pertama adalah ta'zim kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Jadi doa itu ta'zim wa khasyah. Di mana doa ini mengandung di dalamnya bentuk ta'zim, ijlal, lillah, pengagungan kepada Allah. Dan di dalamnya adalah bentuk khasyah, rasa takut kepada Allah. Di dalamnya terdapat yang dinamakan dengan roja. Roja. Jadi dalam doa itu kan tetap ada dua sisi. Khasyah yang dinamakan dengan khauf dan apa yang dinamakan dengan roja, mahabbah. Jadi di sini karena tentunya ibadah itu, doa itu mengandung mahabbah, mengandung roja, mengandung khasyah. Dan itu berkaitan dengan ta'zimullah, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jelaskan sekilas dari makna ayat surah Al-Fatihah, tidak yang lainnya dulu. Karena kita berbicara tentang awal dari surat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kebangkitan. Itu mungkin salah makna terjemahan. Ini sana kepada Allah. Pujian kepada Allah. Sana. Maka disebutkan dalam hadis tadi, idza qala abdu alhamdulillah rabbil alamin faqad hamadani abdi. Wa idza qala al-abdu Ar-Rahmanir Rahim faqad asna alayal abdu. Wa idza qala al-abdu Maliki Yaumiddin faqad majadani abdi. Ya. Majadani abdi. Yaitu maksudnya di sini apa? Yaitu bentuk sana, bentuk pujian hamba kepada Allah Ta'ala yang memiliki makna marrah ba'da marrah. Jadi pujiannya bukan sekali. Pujiannya kedua, pertama maaf, pujiannya kedua, pujiannya ketiga. Maka dikatakan hamadani, asna, majadani, abdi. Dan ini tentunya adab kita berdoa. Yang intinya dikatakan bertawasul dengan nama-nama Allah. Bertawasul dengan menyebutkan sifat Allah Ta'ala. Memuji kepada Allah Ta'ala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengagungan. Kenapa? Karena dalam berdoa, ketika kita berdoa, ya, tentunya dengan memahami nama-nama Allah, memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, maka mengandung permintaan sesuai dengan pengagungan. Pengagungannya adalah untuk permintaan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai itu semua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencintai itu semua. Kemudian orang yang sedang berdoa mesti di dalam hatinya mengandung 3 hal penting tadi. Itu apa? Mahabbah. Rasa cinta kepada zat yang diminta. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rabbah. Yaitu pengharapan kepada zat yang diminta dari semua apa yang dia minta. Itu pengharapan yang penuh bahwa Allah akan menerimanya. Allah akan mengijabahnya. Maka dengan kaidah nanti bahwa orang yang berdoa itu mesti athiqah, Allah, percaya diri, optimis kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bahwa orang yang berdoa dalam keadaan khasyah, dalam keadaan kita takut kepada Allah, takut akan murkanya Allah, takut akan adabnya Allah, termasuk di dalamnya takut kalau doa kita tidak diterima di sisi Allah. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa kita. Sehingga seorang hamba itu akan menyempurnakan bagaimana dia berdoa kepada Allah. Bagaimana dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rambu-rambu ini telah disebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah itu menyebutkan ayat pertengahannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dengan inilah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa para ulama berbeda pendapat apakah bismillah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Setelah sepakat bahwa bismillah adalah ayat Quran dan bagian dari surah An-Naml. Maka pendapat yang paling kuat bahwa bismillah tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah dinamakan dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, lalu Nabi SAW telah mengatakan qasamtu as-salata, yakni baini wa baini abdi au nisfain. Jadi aku membagi surah Al-Fatihah 2 bagian. Bagian bagi aku dan bagian bagi hambaku. Ya. Maka 3 ayat berupa pujian, 3 ayat berupa permintaan. Berarti 6. Ayat pertengahannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ayat ini menjelaskan semua bentuk ibadah, salat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad, wudu, semuanya mesti kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka di sini tentunya semua doa masalah adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bukan tempat kita berdoa. Para nabi bukan tempat kita berdoa. Orang-orang soleh yang telah mati yang berada di kuburan bukan tempat kita untuk berdoa. Bebatuan, pepohonan, jin bukan tempat kita berdoa. Tempat kita berdoa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala? Sebagai penutup poin yang wajib kita pahami di dalam hal ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an satu poin yang sangat penting. Bahwa Allah telah menetapkan zat yang bisa memenuhi permintaan semua peminta hanya satu, yaitu Allah. Maka setiap orang yang meminta kepada selain Allah tentunya tidak akan diberikan oleh mereka, karena mereka tidak akan bisa memintanya. Demikian apa yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, dan poin yang kita akan jelaskan di pertemuan yang ketiga nanti, yaitu yang tadi disebutkan rambu-rambu tentang berdoa secara terperinci setelah kita memahami penjelasan apa yang ada dalam surah Al-Fatihah. Barakallahu fiik Ustaz, wa jazakumullahu khairan untuk ilmu kembali yang telah disampaikan untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam pembahasan kita yaitu tentang hadis-hadis seputar akidah, dan juga tentunya masih dalam pembahasan tauhid uluhiyah, pembahasan tentang doa. Dan doa adalah ibadah, dengan pembahasan adalah tentang rambu-rambu dari doa itu sendiri.
Yang disampaikan oleh Ustadz tadi adalah kaitan dari doa masalah dan juga doa ibadah serta beberapa penjelasan tentang surat Al-Fatihah berkaitan dengan doa. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Baik, kita akan dahulukan penelpon karena sudah tersambung dengan satu penanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, sambil menunggu kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari Ibu Suratillah di Wonosobo. Ustadz, kebanyakan dari jamaah sholat membaca amin bersama dengan bacaan amin imam Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz, bukankah malaikat membaca amin setelah imam selesai membacanya Ustadz? Syukron, jazakallah khair. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang benar tentunya membaca amin adalah bersamaan dengan imam. Keliru kalau membaca amin setelah aminnya imam. Ya. Hal ini karena kita melihat beberapa dalil yang tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua dalil yang harus kita pahami ini ya, dua dalil. Dalil yang pertama, mungkin ini yang sering keliru memahami dalil ini. Idza amanal imamu fa aminu. Jadi apabila imam amin maka apabila berimam amin maka aminlah gitu. Maka seolah-olah ini dikatakan aminnya kita setelah aminnya imam. Tapi itu keliru memahami hadis ini. Kalau maknanya itu, wajib kita untuk memahami dengan dalil hadis yang lainnya, yaitu bahwa Nabi SAW mengatakan, idza qala al imamu waladhdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minal malaikata ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Apabila imam mengatakan waladhdallin, maka kita langsung mengatakan amin. Berarti yang dimaksud di situ bukan maknanya setelah imam, tetapi apabila imam mulai gitu kan, mengatakan amin maka amin. Kemudian mana yang menunjukkan bahwa amin kita seyogianya sama dengan imam, supaya kita mendapatkan keselarasan amin kita dengan malaikat. Karena para malaikat itu akan mengaminkan ketika imam mengatakan waladhdallin. Jadi para malaikat akan mengaminkan ya setelah imam mengatakan waladhdallin. Nah, kalau kita sekarang mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan itu karena kita tidak akan bersamaan dengan malaikat. Maka dikatakan fa innahu man wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Demikian juga idza qala al imamu sami Allahu liman hamidah faqul rabbana walakal hamdu. Fa innahu man wafaqa tahmidal malaikata ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi di situ dijelaskan ya. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kita ucapkan rabbana walakal hamdu. Karena barang siapa yang pujiannya sama dengan pujian malaikat, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi itu maknanya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari Wonosobo. Kita akan bacakan kembali dari pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum Ustaz? Saya ingin bertanya, doa itu merupakan senjata orang muslim Ustaz. Apakah bila ada orang tua yang selalu sering berkata atau berucap dengan ucapan yang buruk yang dijatuhkan kepada anaknya Ustaz, maka apakah bisa menjadi sebuah doa juga Ustaz? Karena setiap ucapan adalah doa Ustaz. Ya, muslim pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ya orang tua itu
orang yang pertama harus tahu tentang Islam. Kedua orang tua adalah orang yang pertama harus tahu tentang syariat Islam. Orang tua itu adalah yang pertama harus tahu tentang akidah yang benar. Kedua orang tua adalah orang yang pertama harus tahu tentang halal haram. Kedua orang tua adalah orang yang paling harus tahu Kan warna hijaunya udah naik tentang adab, yang buat penelpon. budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Kedua orang tua adalah orang Iya, yang pertama yang harus putaran tahu hijau yang di line perintah-perintah 3. Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terbayang kalau salah seorang di antara kita sebagai orang tua adalah bersikap buruk kepada anaknya sendiri. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairukum fi ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap keluarga kalian. Dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Para nabi dan termasuk sifat ibadur rahman adalah para nabi yang selalu mereka berharap dari keturunannya adalah baik dan mereka selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan Rabbi habli. Jadi begitu agung ya. Para nabi itu berdoa. Kisah Nabi Zakaria. Kisah para nabi. Kisah Nabi Ibrahim. Kisah semua para nabi. Sampai ibadur rahman berkata, waladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan para nabi lihat di dalam ayat Al-Qur'an ruannya apa? Ya bunayya, wahai anak. Dan begitulah para nabi, begitulah para rasul, begitulah orang-orang saleh. Maka demikian juga kedua orang tua. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak keluar dari lidah kita kecuali yang baik. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya dan semoga menjadi nasihat kembali untuk sebagian orang tua dan juga menjaga lisan kita. Kita akan kembali bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Umi Iin di Medan. Masya Allah. Ingin bertanya Ustaz, apakah selesai sholat kita boleh atau dianjurkan berdoa dengan mengangkat tangan Ustaz? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya pertanyaan yang sering berulang gitu ya. Nah, Ustaz. Setelah sholat. Kalau yang dimaksud setelah sholat adalah kita setelah assalamualaikum warahmatullah. Maka pertama tidak dianjurkan setelah kita salam berdoa dalam arti doa masalah. Tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah assalamualaikum langsung berdoa. Tapi apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah assalamualaikum adalah zikir. Maka dinamakan dengan istilah adzkaru, yakni uqba salat, yaitu zikir setelah salat. Maka kita dianjurkan berzikir astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali. Jumlahnya adalah 100 kali. Atau 25 alhamdulillah,
kemudian subhanallah 25, kemudian Allah Akbar 25, la ilaha illallah 25, maka jumlahnya 100. Kemudian setelah itu membaca ayat kursi, membaca Qulhuwallahu ahad muawwidhatain. Itu adab dalam zikir setelah sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus tahu di dalam sholat itu dianjurkan tempat untuk kita doa masalah. Selain doa-doa yang telah datang ya, doa ketika kita istiftah, doa ketika kita ruku, doa ketika kita i'tidal, doa ketika kita sujud ya, kemudian ketika tasyahud. Dalam sholat dianjurkan 2 tempat doa untuk doa masalah, yaitu ketika kita sujud, ketika kita tasyahud akhir. Sujudnya sujud yang mana saja, dalam semua sujud. Maka di dalam sholat itu sesungguhnya telah diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW telah menyebutkan anjuran untuk berdoa, doa masalah. Adapun setelah assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, maka yang dianjurkan bukan tiba-tiba mengangkat tangan atau berdoa, tapi dianjurkannya zikir. Adapun kalau kita setelah itu ingin berdoa dengan doa masalah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak mengapa kita berdoa. Dan adab berdoa adalah mengangkat tangan, yaitu yang dinamakan dengan doa masalah. Adabnya adalah mengangkat tangan, sebagaimana kita akan jelaskan di pertemuan yang ketiga insya Allah nanti. Jadi berkaitan dengan adab-adab ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi menyelisihi sunnah gitu ya. Kalau setelah assalamualaikum langsung berdoa. Karena Nabi SAW dalam kesehariannya beliau sholat tidak mengakhiri setelah assalamualaikum langsung berdoa dengan doa masalah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengucapkan assalamualaikum maka para sahabat mendengarnya mengatakan astagfirullah, 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 dan seterusnya zikir berikut. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan kembali untuk satu jawaban yang telah disampaikan untuk penanya kita dari pesan singkat dari Medan, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan untuk sahabat Islam yang lainnya. Baik, kita akan coba sekali lagi mengangkat penelpon dari kesempatan di pagi hari ini untuk pertanyaan melalui telepon di nomor 0811 9552 500. Kami kembali di layanan telepon interaktif di nomor 0811 9552 500 dan di layanan pesan singkat 0811 2425 255. Baik, kita telah tersambung dengan satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, qadarullah masih terjadi kendala. Kita akan bacakan kembali dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pesan singkat dari Sunar di Mamuju, Sulawesi Barat. Masya Allah. Bismillah Ustadz, maaf mau bertanya tentang doa dalam sholat. Apakah ada doa pada saat sujud dan doa setelah sholawat sebelum salam Ustadz? Nah, itu saja. Bukan ada, ya dianjurkan untuk berdoa. Jadi bukan ada, dianjurkan untuk berdoa. Jadi dalam ya sejumlah hadis kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'ama fi sujud faqum mimpi doa. Adapun dalam sujud adalah engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi hendaklah Anda bersungguh-sungguh dalam berdoa. Silakan kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berdoa ketika kita sujud. Tetapi tentunya berdoa setelah kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah kita mengatakan yang pokok-pokok itu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Kemudian berdoa dengan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah tasyahud akhir juga doa.
bahwa Nabi SAW mengatakan, idza tasyahada ahlukum falaysa billah min arba'in. Apabila kalian bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Dari dajjal, dari fitnah kubur, fitnah neraka, dan fitnah hidup. Itu kan ada ajaran kita berdoa. Kemudian kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bima syaa. Kemudian berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan apa yang diinginkan. Jadi silahkan. Nah, doanya bisa dengan doa-doa yang redaksinya ada langsung, ya. Hafalkan apa yang kita inginkan, atau dengan apa? Dengan doa-doa yang tentunya benar maknanya, boleh, silahkan. Hanya saja mungkin pertanyaannya, bolehkah berdoa dalam sujud dengan selain bahasa Arab, ataupun dalam tasahud selain dengan bahasa Arab, dengan bahasa kita? Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdoa di dalam sholat dengan selain redaksi Arab. Ya, sebagian para ulama tidak boleh, sebagian para ulama mengatakan boleh. Tapi tentunya yang paling pertengahan, seyogianya bagi kita tentunya dengan bahasa Arab. Tetapi kalau bagian kita mungkin bahasa Arabnya tidak ada kemampuan, kemudian tidak bisa meredaksikan kecuali dengan bahasa yang kita miliki, maka tidak mengapa, insya Allah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan untuk jawabannya Ustadz di kesempatan pagi ini kembali dari pesan singkat. Baik, kita akan coba sekali lagi. Bismillah untuk pertanyaan melalui telepon. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana sebelumnya? Ini Bapak Dadeng di Lampung nih. Di Lampung. Silakan Bapak dengan pertanyaannya. Gini, Tad, mau tanya tentang masalah. Saya kan di sini kan biasa kalau sholat Jumat adzan 2 kali ya. Baik. Saya ditunjuk sebagai muadzin adzan pertama. Nah, itu bagaimana ini? Menurut sunnah yang syari gitu. Baik. Itu saja Untuk Pak Idin. Jumat aja. Baik. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya. Baik. Makasih. Terima kasih. Ya, Sama-sama Pak Idin di Lampung dengan pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya berkaitan dengan adzan. Bahwa adzan Jumat dalam sejarah Islam. Di masa Umar, kemudian di masa Abu Bakar, dan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa adzan Jumat itu hanya satu. Jadi adzan Jumat itu adalah hanya satu, yaitu pada waktu telah datangnya waktu zuhur. Karena menurut jumhur ulama, waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Kemudian setelah masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu menjadikan adzan Jumat adalah 2 kali. Di adzan Jumat adalah 2 kali. Ketika kaum muslimin telah begitu banyak, kaum muslimin mungkin ada yang di tempat pertanian mereka dan di tempat-tempat yang jauh, dan kaum muslimin telah berada di pasar-pasar yang berbeda, maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu melaksanakan yaitu adzan Jumat dengan 2 kali. Jadi adzan Jumat dengan 2 kali. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu itu disepakati oleh para sahabat di saat itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu itu menjadi sesuatu yang syar'i dalam syariat Islam dengan 2 sisi. Sisi yang pertama masuk kepada hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha binawajid. Sedangkan yang kedua adalah masuk dalam kaidah menurut para ulama, yaitu dengan sebab ijma para sahabat di saat itu. Jadi apa salah satu alasan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu untuk melakukan adzan 2 kali? Karena telah terbaginya kaum muslimin, artinya begitu besar areal kaum muslimin, ya, dan
perlu untuk adzan 2 kali di saat itu, memperingatkan bahwa hari itu adalah hari Jumat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu itu bukan pada waktu setelah masuk adzan. Jadi itu sebelum waktu adzan, waktu duhur maksudnya. Dan itu tidak dilakukan waktu itu di masjid, ya, di masjid. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, bahwa tentang adzan 2 kali, gitu kan, tentang adzan 2 kali, ini tentunya masalah khilafiyah, masalah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah hari ini masih disyariatkan ketika mungkin hari ini pengeras suara telah ada, gitu kan, kemudian telah terdengar, kemudian wasilah untuk mengetahui hari Jumat telah ada. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang jelas bahwa jika di suatu masjid, ya, termasuk di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga adzannya 2 kali, gitu ya, maka itu tidak mengapa adzan 2 kali. Dan jika adzan 2 kali berbeda muadzinnya juga tidak mengapa, gitu, antara adzan awal dengan adzan yang kedua. Al-amru sahal, perkaranya mudah, dan masjid yang adanya 1 kali mengikuti sunnah, dan masjid yang adanya 2 kali mengikuti sunnah. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ya saya dalam hal ini hari ini ya sudah cukup kalau adzan satu kali. Tetapi jika adzan 2 kali di satu masjid itu tidak dikatakan bid'ah, tidak dikatakan menyelisihi sunnah, karena itu merupakan sunnah yang ijma para sahabat di saat itu. Kemudian adalah merupakan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Jadi bagi bapak ya adzan saja, nggak ada masalah insyaallah. Jazakumullahu khairan kembali untuk jawabannya Ustadz, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita Bapak Idin di Lampung. Pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan, kita akan angkat kembali dari penelpon. Baik, alhamdulillah telah tersambung dengan satu penelpon. Kita coba mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana sebelumnya Pak? Hari Yadi dari Tanggamus Lampung. Tanggamus Lampung kembali. Kami persilakan Pak dengan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, ya kemarin waktu sholat Id, di sini ada penjelasan dari salah satu Ustadz. Begitu kami mau memulai sholat. Nah, Ustadz ini menjelaskan bahwa karena ini dilakukan setahun sekali, maka beliau mengasih contoh apa niat daripada sholat itu. Begitu takbir Allahu Akbar, sengaja aku sholat Idul Fitri Sunda Keluarga 2 rakaat. Nah itu harus dimasukkan gitu dalam hati. Apakah itu ada syariatnya? Banyak Pak, maaf. Lafaz apa Pak? Gimana, Pak? Itu pakai bahasa Indonesia dia menjelaskannya. Sengaja aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat Allahu Akbar gitu. Jadi dibacakan terlebih dahulu sebelum sholat dimulai. Baik. Apakah ada petunjuknya bagaimana itu? Tolong penjelasannya itu Pak Ustaz. Ya terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri di Tanggamus Lampung, kami persilakan Ustaz. Tentunya kalau tadi ada seolah-olah ada 2 sisi gitu ya. Ketika imam mungkin di sholat Idul Fitri akan sholat, kemudian mengingatkan dulu kaifiyah, tata caranya, tidak mengapa. Seperti mengingatkan juga tentang tata cara sholat gitu ya. Karena mungkin di Indonesia itu begitu banyak orang yang kadang tidak paham gitu ya. Betul Ustaz. Ya, banyak orang awam terhadap agama gitu ya. Tidak mengapa ketika kita akan sholat, sebutkan sholat gerhana itu 2 rakaat dengan 4 kali ruku, 4 kali sujud, 4 kali membaca Al-Fatihah dan surah. Jelaskan, oh gini sholatnya. Demikian juga sholat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kita tahu bahwa ada 7 takbir di awal tambahan dan 5 takbir tambahan pada rakaat yang kedua, tidak mengapa. Nah, adapun berkaitan dengan masalah niat, pertama kita sepakat bahwa niat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Dan niat bagi setiap hamba dalam melakukan ibadah mesti ada 2 sisi niat itu. Yang pertama ta'yinun niyah lil amal, yaitu menetapkan niat untuk amal. Mau apa kita? Sholat apa itu harus ada dalam hati. Oh saya niat sholat
Idul Fitri. Jadi harus ada dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu niat ikhlas karena Allah. Ya, niat ikhlas karena Allah. Tetapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk melafadzkan niat. Tidak ada tuntunan dari baginda Rasulullah SAW untuk melafadzkan niat. Niyatu mahaluha fil qalbi, niat itu tempatnya di dalam hati, wan niyatu amalul qalbi, dan niat adalah amal hati. Kalau orang melafadzkan niat, itu bukan niat. Jadi melafadzkan niat bukan niat, karena ijma juga para ulama, apabila orang melafadzkan niat tapi tidak niat di dalam hatinya, maka tidak bermakna. Nah, dalam sebagian pendapat ulama Syafi'iyah bahwa melafadzkan niat itu kan dimaksudkan oleh penjelasan para ulama Syafi'iyah adalah untuk membantu hati, ya, untuk membantu hati, menguatkan hati. Tetapi tentunya Nabi SAW tidak mengajari kita untuk melafadzkan niat. Kemudian juga para sahabat tidak mengajarkan itu. Maka tentunya melafadzkan niat bukan tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khair untuk kembali jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dan sahabat umat Islam. Dan mungkin pertanyaan tadi sebagai pengakhir pada jumpa kita di kesempatan pagi ini dalam sesi tanya jawab sebagai penutup. Barangkali kita akan mendengarkan kembali rangkuman materi dan juga sedikit nasihat dari Ustaz sebagai penutup. Kami silakan Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah bahas tadi doa ada dua, ada doa masalah, ada doa ibadah. Dan hubungan di antara keduanya adalah mutadhamin mutalazim. Artinya mengandung dan berkonsekuensi satu dengan yang lainnya. Dalam arti ketika kita berdoa meminta kepada Allah, berarti kita mengabdi kepada Allah. Artinya ibadah kepada Allah. Ketika kita melakukan salah satu dari bentuk ibadah, berarti juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan secara otomatis orang menunaikan salat, harap pahala dari Allah. Ketika orang menunaikan zakat, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menunaikan ibadah haji, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah jelaskan tadi kerangka umum tentang doa. Doa itu kan kerangkanya ada 3. Yang berdoa, zat yang diminta berdoa, dan merupakan tigoh uslub, sifat bagaimana berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Al-Quran telah menjelaskan dalam satu surah yang sangat agung, itu surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah menjelaskan semua itu, dan rinciannya tentang ma'alimu doa, rambu-rambu bagaimana kita berdoa, kita akan jelaskan di pertemuan yang ketiga insya Allah, yaitu di pekan depan insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk kembali nasihat dan juga rangkuman materi, penjelasan di kesempatan pagi hari ini ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz dan juga waktu yang telah diluangkan oleh Ustaz untuk kita semua kembali membahas tentang pembahasan hadis-hadis seputar akidah dan juga tentunya penjelasan kita dari tauhid uluhiyah tentang doa. Dan di kesempatan pekan mendatang tentunya kita akan berjumpa kembali insyaallah dengan membahas tentang rambu-rambu dalam doa. Sahabat umat Islam azani Allah wa iyyakum, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi Anda, mengirimkan pertanyaan dan juga melalui interaktif telepon dan juga tentunya mengikuti program Percikan Bun Pagi di kesempatan pagi hari ini dari awal sampai dengan ditutupnya program kita. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan hadir pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam program Murojaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.